teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini gue bakal nge-review master rem non-rem gue selama pemakaian 1,5 tahun ya. Karena kan waktu itu gue pasang master rem non-rem ini di bulan Februari, tapi gue lupa Februari awal apa Februari akhir gitu kan. Jadi kalau sekarang itu bulan Agustus, jadi udah 1,5 tahun lah ya. Kenapa gue reviewnya sekarang nih ya? Karena gue merasakan sesuatu yang berbeda gitu kan, yang kurang mengenakan di master rem non-rem ini. Jadi sebelum gue mulai ke pembahasannya, untuk di segi pengereman ini gue pakainya master rem non-rem ya, cuman tabungnya gue ganti pakai tabung KTC. Ini yang smoke hitam ya. Terus handle-nya gue pakai yang handle Nissin Kopi CRG. Terus selang remnya gue pakai KTC Racing kalau nggak salah ya. Terus kalipernya nih ya, kalipernya pakai kaliper KTC Kitako yang 2 piston. Nah, jadi bagaimana sih kondisinya sekarang gitu kan selama pemakaian 1,5 tahun. Jadi yang gua rasain sih ini tetap pakem sih, ngerem pakem gitu kan. Cuman kadang taruh deh, ini rada rame, gua harus ada fokus dikit. Jadi yang gua rasain sekarang sih ngerem pakem gitu kan ya. Apalagi ditambah sama kaliper 2 piston. Cuman kadang nih ya, kalau lagi ngerem itu kadang suka keset dulu gitu, kayak si remnya itu kayak nyangkut baru ke rem gitu kan. Atau enggak gini, remnya nyangkut, harus gue lepasin dulu sendalnya, baru gue rem lagi, baru ngerem. Nah gitu ya. Jadi itu bukan ngeblong sih, bukan ngelos gitu remnya ya. Jadi kayak apa ya, kayak ada yang nyangkut gitu ya, kayak kotor si master remnya. Soalnya nih ya, si minyak remnya juga hitam nih sekarang nih. Minyak remnya udah hitam banget. Terus pas awal gua pakai minyak rem baru juga gak lama, pemakaian kurang dari sebulan deh kalau nggak salah ya, minyak remnya udah mulai keruh, cepet banget keruhnya ya. Itu doang sih keluhan yang gua rasain. Tapi untuk ngerem mah ya ngerem aja. Aduh. Ngerem aja gitu, pakem ya kan. Cuman kadang suka keset dulu, suka kayak nyangkut dulu ngeremnya. Tadi aja pas udah gua mulai record video ini ya, kerasa tuh. Kayaknya sih tuh kemungkinan di ininya ya, di minyak remnya udah hitam banget anjir. Udah kotor dia. Minyak remnya harus gua kuras dulu. Gak pernah sih kayak ngerem ngeblong gitu, nggak pernah kalau kayak gitu mah ya, ngerem ngeblong. Tapi nanti ini gue bakal coba kuras dulu minyak remnya ya, siapa tahu enak gitu kan, udah nggak ada keset lagi di remnya. Jadi pemakaian 1,5 ini ya ya normal aja sih. Itu juga baru kerasanya baru sekarang, baru sebulan kemarin lah kayaknya. Mungkin ada dari kalian yang belum nonton video pemasangan master rem non-rem ini, kalian bisa cek aja di video gua yang ini nih ya. Videonya itu udah sekitar 1,5 tahun bulan Februari. Kalian cek aja. Pas awal masang juga ini pemakaian udah normal aja sih. Tapi sekali lagi gua ngingetin ya, kalau misalkan kalian ragu sama master rem non-rem ini, kalian bisa pakai yang di atasnya lah ya, kayak merek KRS atau enggak Moto1, yang modelnya tuh sama kayak gini, sama kayak master rem non-rem. Cuman yang bedain itu dia di tabungnya sama di handle ya. Kalau kalian ragu bisa pakai itu. Kalau kalian punya
duit banyak lah ya, kalian bisa pakai master rem Nissin Samurai. Nah itu kan mantep tuh, modelnya sama kayak gini cuman dia lebih besar. Master remnya lebih besar, sama ukuran pistonnya juga, anjir ngerokok. Sama ukuran pistonnya juga lebih besar, 13 mm ya kalau nggak salah ya. Otomatis lebih pakem daripada yang bawaannya. Kalau master rem non-rem ini sih kayak ya sama-sama kayak master rem standar lah ya. Tingkat pemakemannya, tingkat pakemnya sama kayak master rem standar. Jadi waktu itu gue beli master rem non-rem ini tuh berapa ya? Nggak sampai 100 sih, murah banget cu. Udah dapet tabung smoke big ya, yang big ya. Tabung Brembo-Bremboan, udah jelas itu Brembo-Bremboan ya. Gak mungkin harga 10-20 ribu tabung kayak gitu Brembo. Yang asli itu setahu gue harga di atas 200 ribu ya. Kita belok ke kanan. Oh iya, masih ada satu lagi nih ya, nanti kita bahas di dalam perumahan ini aja ya. Ya, jadi kita bahas di dalam. Satu lagi, nih kalau kalian ngeremnya apa ya, kalau kalian ngeremnya nggak kaget gitu ya, kalian ngeremnya ngurut gitu, nggak pernah ada kendala sih. Kadang dia ininya tuh kalau kita ngerem tiba-tiba nih ya, misalnya gini set set, nah kayak gitu suka kerasa dulu tuh, suka kerasa macet dulu baru ngerem, atau enggak kalau macet dilepas dulu baru ngerem lagi gitu. Oke, kita ke sini dulu. Ada nggak ya? Oh, nggak ada. Di sini aja nih. Nah, di sini yang adem ya. Nah, jadi gimana? Sekarang itu ngeremnya lebih dalam ya. Waktu awal-awal gua ganti master rem ini tuh kayak master rem standar aja gitu kan, ngerem sedikit gini ya udah kerem. Sekarang itu udah agak dalam nih ya. Waktu pas gua pasang kaliper 2 piston nih ya, yang KTC yang 2 piston itu emang pas awal-awal pasang itu dalam banget yang ngeremnya, dalam banget. Tapi mungkin karena masih ada angin di dalam pengeremannya ya, jadi ngeremnya harus dalam. Tapi lama kelamaan setelah gua pakai seminggu 2 minggu itu normal cuk, normal lagi kayak biasa aja gitu kan, ngerem sedikit ngerem. Tapi sekarang udah mulai agak dalam nih ngeremnya ya, tuh udah mulai segini. Biasanya itu cuman segini itu udah ngerem. Tapi kemungkinan di di ini sih, di cakramnya yang gua rasain ya udah agak kemakan nih di cakramnya ya. Mungkin karena sekarang itu gua lebih sering pakai rem depan ya. Soalnya nih ya, kalau rem belakang itu motor dingin berdecit terus, motor basah berdecit aja, jadi kayak gak nyaman gitu kan. Jadi gue lebih banyak pakai rem depan itu ya. Jadi kayak panas gak ya? Oh enggak, hangat nih. Jadi kayak si piringannya itu udah agak kemakan ya, udah agak kemakan. Itu sih yang gue rasain. Sisanya udah nggak ada kendala apa-apa lagi gitu doang. Nggak sampai kayak apa ya, nggak sampai kayak ngerem yang ngeblong gitu kan. Senin Kamis itu termasuknya Senin Kamis gak ya? Kayak ngerem kalau kayak ketahan gitu, kayak macet dulu. Bukan lah ya, soalnya gue pernah nyobain master rem Bremboan nih ya, yang 100 apa 200 ribu gitu kan ya. Kalian tahu lah ya master rem Bremboan.
yang harganya 100 sampai 200 ribu. Itu ngeremnya asli Senin Kemis cuy. Ngeremnya kosong ngeblong. Jadi kalau mau ngerem itu harus dikocok beberapa kali baru dapat ngerem tuh. Ya Senin Kemis, the real ngerem Senin Kemis yuk. Jadi kalau gua mau ngerem, iya anjir ngeblong. Tapi giliran dikocok lagi baru ada ngerem. Gitu tuh, gua pernah nyobain itu sih. Itu lebih parah cuy, lebih bahaya. Kalau mas rem ini, kalau sekiranya gua ngerem mendadak nyangkut, tinggal gua paksa ngerem lagi baru bisa ngerem. Ya sekali lagi ya, kalau kalian ragu jangan lah ya, gak usah beli mas rem ini. Kalau kalian ragu bisa ya nambah 100 ribu lagi. Ini gak sampai 100 ribu sih, kalian bisa nambah 150 ribu lah ya, bisa naik ke Moto1 atau enggak KRS kalau kalian ragu. Tapi gue belum pernah nyobain sih mas remnya ya. Itu. Oke teman-teman, kayaknya cukup sampai di sini pembahasannya. Review pemakaian mas rem non-rem setelah berapa ya? Setelah 1,5 tahun. Kesimpulannya yang pertama nih ya, yang kekurangannya nih ya. Yang pertama itu mas rem cepat keruh. Ya, mas rem cepat anjir. Apa tuh? Jatuh cuy, nabrak. Mas rem cepat keruh, gua gak tahu dari mana nih ya. Waktu pas awal masang master rem ini aja nggak lama, sekitar 1 bulan minyak remnya keruh, langsung keruh. Terus gua ganti selang rem, ganti kaliper kan bareng tuh ya, langsung keruh juga tuh ya, kurang dari sebulan. Gua kurang tahu itu gara-gara apa karena minyak remnya jelek lah ya, gua nggak tahu juga. Emang gua minyak remnya beli yang 10.000 sih, 10.000 15.000. Tapi waktu itu gue beli Preston kalau nggak salah ya, Preston yang kecil tuh ya, yang buat sekali pakai. Terus untuk sekarang nih ya, kekurangannya itu remnya kadang suka macet dulu kalau gue tekan lagi baru ngerem, atau enggak dilepas baru ngerem lagi, baru ngerem gitu kan. Itu kekurangan yang kedua. Dan yang ketiga ini kayaknya bukan dari mas remnya juga sih, kalau ngeremnya agak dalam. Ya jadi dua kekurangan itulah ya yang cukup jelas kerasa. Terus selebihnya ya ngerem aja normal. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa video ini di like, komen, dan subscribe juga tentunya ya. Dadah. Hai guys, jangan lupa di like dulu brother.